Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Sulaiman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media jaringan kabel dan wireless dari mata kuliah jaringan komputer. Media jaringan, perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sebuah komputer, baik hardware maupun software, yaitu minimal 2 buah komputer, network interface card, serta perangkat lain seperti hub, repeater, router, bridge, file server, dan media transmisi. Media jaringan bagi menjadi dua, pertama jaringan kabel atau wired network, dua jaringan nirkabel atau wireless. Jaringan kabel atau wired network. Jaringan kabel adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Jenis-jenis kabel jaringan: 1. Kabel koaksial, 2. Kabel fiber optik, 3. Kabel UTP atau U-Shield Twist Pair, 4. Kabel STP atau Shield Twist Pair. Kabel koaksial adalah merupakan kabel yang terdiri dari dua buah konduktor, yaitu terletak di tengah, yang terbuat dari tembaga keras yang dilapisi dengan isolator melingkar di luar isolator pertama dan tertutup oleh isolator luar. Kabel koaksial memiliki 3 bagian utama, yakni pelindung luar, pelindung berupa anyaman tembaga, dan isolator plastik. Kabel koaksial memiliki kapasitas pita lebar atau bandwidth 10 Mbps dan kapasitas node 30 node. Kabel koaksial sering dipakai sebagai jalur transmisi untuk frekuensi sinyal radio. Ini adalah contoh gambar kabel koaksial. Kabel fiber optik merupakan saluran transmisi atau pemindah informasi yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Fiber optik terbuat dari serat kaca dan bentuknya panjang dan tipis serta berdiameter sebesar rambut manusia. Serat kaca ini merupakan serat yang dibuat secara khusus yang terbuat dari bahan kaca murni dan kemudian diproses menjadi bentuk gulungan kabel agar dapat digunakan untuk melewati data yang ingin dikirim atau diterima. Fiber optik ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu cladding, core, dan buffer coating. Core adalah kaca tipis yang merupakan bagian inti dari fiber optik dan menjadi tempat berjalannya cahaya sehingga pengirim cahaya dapat dilakukan. Cladding adalah lapisan luar yang membungkus core dan memantulkan kembali cahaya yang terpancar keluar kembali ke dalam core. Sedangkan buffer coating merupakan lapisan plastik yang melindungi serat dari kerusakan dan kelembapan. Ini adalah gambar kabel fiber optik. Kabel UTP adalah suatu kabel yang digunakan sebagai media penghubung antar komputer dan peralatan jaringan atau hub atau switch. Kabel UTP merupakan salah satu kabel paling populer saat ini yang digunakan untuk membuat jaringan komputer. Dibandingkan dengan kabel lain, kabel UTP merupakan kabel yang sering dipakai untuk membuat jaringan komputer. Kabel ini berisi 4 pasang pair atau kabel yang tiap pairnya dipilin atau twist atau disusun spiral atau saling berlilitan. Keempat pasang kabel, 8 kabel yang menjadi isi kabel berupa kabel tembaga tunggal yang berisolator. Kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung sehingga kurang tahan terhadap interferensi elektromagnetik. Ini adalah gambar kabel UTP. Kabel STP. Kabel STP adalah jenis kabel telepon yang digunakan dalam beberapa bisnis instalasi. Terdapat pembungkus tambahan untuk tiap pasangan kabel. Kabel STP juga digunakan untuk jaringan data digunakan pada jaringan token
ring IBM. Pembungkusnya dapat memberikan proteksi yang lebih baik terhadap interferensi EMI. Kelemahan kabel STP mempunyai beberapa kelemahan, yaitu anti-tensi meningkat pada frekuensi tinggi. Pada frekuensi tinggi, keseimbangan menurun sehingga tidak dapat mengkompensasi timbulnya crosstalk dan sinyal noise, dan harganya cukup mahal. Ini adalah gambar dari kabel STP. Jaringan airkabel atau wireless. Jaringan airkabel atau wireless adalah sebuah jaringan lokal atau LAN yang terbentuk dengan menggunakan media perantara sinyal radio frekuensi tinggi, bukan dengan menggunakan kabel. Wireless LAN ini memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi daripada media kabel. Tipe-tipe jaringan nirkabel atau wireless. 1. Wireless Personal Area Network atau WPAN. 2. Wireless Local Area Network atau WLAN. 3. Wireless Metropolitan Area Network. 4. Wireless Wide Area Network atau WWAN. Wireless Personal Area Network atau WPAN. Teknologi WPAN membolehkan pengguna untuk membangun suatu jaringan nirkabel atau ad hoc bagi piranti sederhana seperti PDA, telepon seluler, atau laptop. Ini biasa digunakan dalam ruang operasi personal atau personal operating space atau POS. Sebuah POS adalah suatu ruang yang di sekitar orang dan bisa mencapai jarak sekitar 10 meter. Saat ini, dua teknologi kunci dari WPAN ini adalah Bluetooth dan cahaya inframerah. Bluetooth merupakan teknologi pengganti kabel yang menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data sampai dengan jarak 30 feet. Data Bluetooth dapat ditransmisikan melewati tembok, saku, ataupun tas. Ini adalah gambar jaringan WPAN. Wireless Local Area Network atau WLAN. Teknologi WLAN membolehkan pengguna untuk membangun jaringan nirkabel dalam suatu area yang sifatnya lokal. Contohnya dalam lingkungan gedung kantor, gedung kampus, atau pada area publik seperti bandara atau kafe. WLAN dapat digunakan pada kantor sementara atau yang mana instalasi kabel permanen tidak diperbolehkan. Atau WLAN terkadang dibangun sebagai suplemen bagi LAN yang sudah ada, sehingga pengguna dapat bekerja pada berbagai lokasi yang berbeda dalam lingkungan gedung. Ini adalah gambar WLAN. Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN. Teknologi WMAN memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi nirkabel antara beberapa lokasi di dalam suatu area metropolitan. Contohnya antara gedung yang berbeda-beda dalam suatu kota atau pada kampus universitas. Dan ini bisa dicapai tanpa biaya fiber optik atau kabel tembaga yang terkadang sangat mahal. Ini adalah gambar jaringan WMAN. Wireless Wide Area Network atau WWAN. Teknologi WWAN memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi nirkabel melalui jaringan publik maupun privat. Koneksi ini dapat dibuat mencakup suatu daerah yang sangat luas seperti kota atau negara melalui pengguna beberapa antena atau juga sistem satelit yang diselenggarakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasinya. Teknologi yang dikenal jaringan WWAN adalah 2G, 3G, dan 4G. Ini adalah gambar jaringan WWAN. Arsitektur jaringan nirkabel atau wireless itu jaringan ad hoc atau peer-to-peer. 2. Jaringan infrastruktur atau client server. Jaringan ad hoc atau peer-to-peer dalam lingkungan WLAN yang sifatnya peer-to-peer atau ad hoc, beberapa pengguna dalam area yang terbatas seperti ruang rapat dapat membentuk suatu jaringan sementara tanpa menggunakan akses point jika mereka tidak memerlukan akses ke sumber daya jaringan.
jaringan infrastruktur atau client server. Stasiun wireless berarti yang dengan network card radio atau eksternal modem terhubung ke access point nirkabel yang berfungsi sebagai bridge antar stasiun dan network backbone yang ada saat itu. Frekuensi pada jaringan nirkabel. Frekuensi 5 GHz, frekuensi yang digunakan pada jaringan nirkabel standar 802.11a dengan transfer data hingga 54 Mbps. Frekuensi 2,4 GHz. Frekuensi dengan 2,4 GHz ini digunakan pada dua jenis standar, yaitu 802.11b dan 802.11g. Yang membedakan adalah pada kecepatan transfernya 11 Mbps pada 802.11b dan 54 Mbps pada 802.11g. Security atau keamanan pada jaringan nirkabel yaitu WEP, WPA, dan WPA2. Wide Equivalent Privasi atau WEP, teknik penguasaan jaringan wireless yang satu ini merupakan kepanjangan dari Wide Equivalent Privasi. Teknik ini merupakan fasilitas opsional yang ada di dalam standar 802.11. Fitur ini akan membuat jaringan wireless Anda mempunyai keamanan yang hampir sama dengan apa yang ada dalam jaringan kabel. WEP menggunakan sistem enkripsi untuk memproteksi pengguna WLAN dalam level yang paling dasar. WEP memungkinkan administrator jaringan wireless membuat encryption key yang akan digunakan untuk menginskripsi data sebelum dikirim melalui jalan udara. Encryption key ini biasanya dibuat dari 84 bit key awal dan dipadukan dengan algoritma enkripsi RC4. Wi-Fi Protect Access atau WPA. Wi-Fi Protect Access atau disingkat dengan istilah WPA merupakan teknik pengaman jaringan wireless LAN yang diklaim lebih canggih dari WEP dengan disertai teknik enkripsi yang lebih advance dan tambahan pengaman berupa autentikasi dari penggunanya. Maka WPA akan jauh lebih hemat mengamankan Anda pengguna WLAN. Wi-Fi Protect Access 2 atau WPA2. WPA2 singkatan dari Wi-Fi Protect Access 2 atau dikenal sebagai 802.11i. WPA2 menggunakan protokol enkripsi yang lebih ampuh dibanding WEP maupun WPA. WPA2 menggunakan algoritma enkripsi AES dan autentikasi 802.1x sehingga menjamin keamanan data dan kontrol akses jaringan lebih baik dibanding WEP dan WPA. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.